Islam sangat memuliakan anak yatim. Bahkan tercatat ada 22 ayat tentang anak yatim dalam Al-Quran. Anak yatim adalah seorang yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Menanggung anak yatim berarti mengurusi segala keperluan hidup, mengasuh, mendidik, dan menyantuni. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah. Al-Quran Surat A2 ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah, sebaik-baiknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jeleknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Namun, disebut yatim jika anak tersebut belum balik. Rasulullah bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi balik. Beberapa hadis Nabi SAW mengungkapkan keutamaan menyantuni anak yatim. Salah satunya ketika Rasulullah menjamin bahwa orang yatim menyantuni anak yang akan bersamanya nanti di surga. Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dan mengarahkannya dan merenggangkan keduanya. Namun bila tidak mengutamakan anak yatim, Nabi SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ditemukan isyarat bahwa salah satu dampak dari dibatasinya harta karena tidak memuliakan anak yatim. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dalam surat Al-Ma'un, Allah berfirman, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Ada beberapa larangan yang dilakukan kepada anak yatim. Karena anak yatim berada dalam kondisi yang menyedihkan. Karena mereka masih dalam kondisi yang kurang kasih sayang, perhatian, bahkan juga kekurangan kebutuhan pokok. Kondisi seperti ini membuat mereka berada dalam perasaan sedih dan murung. Perasaan selalu kurang dengan berbagai hal menyebabkan mereka merasa rendah diri. Oleh karena itu, kita sebagai pihak yang lebih beruntung wajib untuk memberikan apa yang menjadikannya kurang, yaitu dengan memenuhi kasih sayang mereka, memberi mereka perhatian. Ada beberapa perilaku yang tidak boleh dilakukan terhadap anak yatim, yaitu yang pertama, bertindak sewenang-wenang kepada mereka. Dalam kondisi ini, seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Mereka itu dalam kondisi yang lemah mental juga fisiknya. Dalam kondisi seperti ini, kita dilarang untuk bersikap sewenang-wenangnya. Yang kedua, menghardi. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-2, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardi anak yatim. Islam sangat melindungi hak-hak anak yatim, karena anak yatim wajib untuk diperlakukan dengan baik, dihargai, serta dihormati. Perlakukan seperti ini akan membuat jiwa anak yatim itu merasa bahagia dan menjadi pribadi yang sehat mentalnya. Yang ketiga, mendekati harta mereka. Islam sangat menjaga hak peninggalan orang tua yang telah meninggal yang hanya diperuntukkan pada anak-anak yang masih kecil. Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan itikat baik terhadap peninggalan tersebut, lebih baik menjauh dari itu karena sudah dilarang dalam Quran Surat Al-A'an 153. Yang keempat, mencampur adukan antara harta mereka dengan harta milik pribadi. Bagi wali yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta anak yatim tersebut, maka hukumnya haram untuk mencampur adukan harta hak milik anak yatim dengan harta hak milik sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam surat An-Nisa ayat 2, dan janganlah kamu makan harta mereka anak yatim bersama hartamu. Yang kelima, menukar harta mereka. Masih berkenan dengan pengolahan harta anak yatim, tindakan menukar harta mereka dengan milik pribadi sangatlah dilarang. Sangat banyak terjadi di mana para keluarga terdekat atau orang tua yang telah tiada akan mengincar harta peninggalan tersebut. Namun justru wali tersebut tidak amanah dan berusaha untuk menukar harta tersebut dengan kualitas yang lebih buruk.